Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau ini wanita yang cerdas, istri Nabi. Kalau ada satu hal yang tidak jelas, beliau tanya kepada Rasulullah. Ya, beliau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada satu ketika mengatakan, siapa orang yang nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah, diposisikan dia, diaudit, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti celaka. Ya. Jadi kalau orang sudah masuk pemeriksaan, ya, di dunia ini orang kalau sudah dipanggil sebagai orang yang diminta untuk menjadi saksi, biasanya nanti naik levelnya menjadi tersangka, apalagi kalau sudah kesaksiannya berbelat-belit, kan begitu. Ya. Siapa orang yang diperiksa, siapa orang yang dihisab nanti di hari kiamat, ya, maka orang tersebut pasti akan celaka, karena tidak ada celah bagi dia untuk melarikan diri dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Siti Aisyah ketika mendengar hal ini, beliau bingung. Rasulullah bilang seperti itu, tapi di ayat Al-Quran ada bilang, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, catatan amal dengan tangan kanan, tetapi dia akan dihisab dengan hisab yang gampang, hisab yang mudah. Ya Rasulullah, apa maksudnya ini? Kau katakan kalau orang dihisab pasti celaka, tapi di ayat Al-Quran Allah katakan, ya, orang yang terima kitabnya dengan tangan kanan dihisab, tapi hisabnya mudah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, yang dihisab dengan hisab mudah itu bukan ditanya detail satu persatu, ya, cuma arab, artinya cuma dihadapkan saja, dilihat saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan rahmat dari Allah, karena tidak lagi dipersulit selama dia di dunia sudah melakukan kebaikan. Ya, wayang kalibu ila ahlihi masrura. Maka orang kalau sudah masuk dalam kategori hisaban yasira, ya, maka dia akan segera bergegas dikembalikan ke surganya Allah dalam keadaan senang, sukacita, dikumpulkan bersama ahlinya, bersama keluarganya, dari bidadari dan juga dari keluarga yang ada di dunia, yang kemudian mereka sama-sama masuk surga. Yang qalibu ila ahlihi masrura. Tapi ada kelompok yang kedua. Siapa kelompok kedua? Yang ketika di dunia kadihun juga, dia berbuat juga, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang jauh dari tuntunan Allah, perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan apa yang Allah perintahkan, bahkan cenderung melanggar larangan-larangan Allah. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, menceritakan tentang perihal mereka. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, diberikan catatan amalnya dari punggungnya. Ya, kalau dalam ayat lain tangan kiri, simbol negatif, ya, tangan kiri dia. Ya. Tapi kalau di ayat ini dibilang dari belakang. Ada yang memaknai dari belakang ini, para ulama tafsir, ya, tangan kanannya nggak bisa bergerak karena diikat di kepalanya, dibelenggu di kepalanya. Tangan kirinya yang seperti ini, jadi nerima dari belakang, nggak ngadep dari depan. Kalau yang tadi dari depan, kalau yang ini dari belakang. Artinya apa? Artinya catatan amalnya buruk, tidak bagus. Bahkan sebagian lagi memaknainya diberikan dari belakang itu dilempar, nggak pakai kanan, nggak pakai kiri. Ya, ibarat kalau seorang guru marah lihat hasil ulangan, dilemparkan saja. Ya, fasawfa yad'u thubura. Maka orang yang seperti ini ketika dia, jadi belum diponis dia, baru diberikan catatan amal, dia sudah teriak, dia sudah stres, dia sudah merasa celaka. Fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan mengatakan, berteriak-teriak, hancur saya. Wa yasla sa'ira, dan pada akhirnya diponis untuk masuk neraka. Padahal ya, dia dulu dalam kehidupan dunianya orang yang senang, orang yang sukacita, orang yang dalam kehidupan dunianya tidak merasa kesusahan, semuanya mudah, semuanya gampang, tetapi dia mengabaikan kebaikan. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ya, dalam kehidupannya di dunia dulu dia bersama keluarganya masrura, senang. Ayat ini kata-kata masruranya sama dengan ayat masruranya penghuni surga. Cuma penghuni surga masruranya belakangan, senangnya belakangan. Kalau ini senangnya duluan, ya, senang duluan, tapi celakanya di ujung. Na'udzubillah min dzalik.